Baik, terima kasih. Saya akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. Datang di em, Permata Sakti pagi ini. Ya, saya bangga sekali pada Anda semuanya sudah mau belajar berwirausaha dan sudah saya lihat juga ya inisiatif-inisiatifnya. Saya kira itu bagus dan kita teruskan. Eh, Frankie, terima kasih sudah videonya sudah dikirim ya pagi ini. Lalu kemudian hari ini saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah pertemuan yang ke-9. Sebenarnya satu hal yang penting itu adalah untuk presentasi Permata Budaya itu sebenarnya cukup di YouTube, terus kemudian teman-teman saling bertanya atau mengomentari ya. Tapi ternyata juga ada perlu kita langsung sinkronus seperti ini. Nah, nanti bisa dipresentasikan dari utamanya dari teman-teman Permata Sakti dulu. Itu kalau videonya itu ya kita lihat saja di YouTube sehingga kita nanti bisa langsung berdiskusi ya. Tentu semuanya sudah melihatnya ya. Lalu hari ini pagi ini kita sampaikan hasil penelusuran dari kebudayaan baik yang berupa seni budaya apalagi seni kemudian potensi sejarah ya seni sejarah potensi daerah itu sangat bagus sekali ya semuanya sudah saya terima dengan baik dan tentu untuk mahasiswa Unisba yang belum mengumpulkan nanti segera aja mengumpulkan itu kan sudah berapa grup 3 grup sudah mengumpulkannya ya. Nah, pagi ini kita berdiskusi saja, kita presentasikan kepada teman-teman kita tentang apa yang kita punya di daerah kita. Nah, boleh nanti kita presentasikan langsung seperti ini atau dengan PowerPoint nanti saya kasih sharing sharing screen-nya. Nah, kalau kesulitan sharing screen langsung aja sampaikan toh itu kan video sudah ditampilkan di di YouTube. Jadi saya ingin Anda berinteraksi sama teman-teman sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mau melakukan pelestarian budaya dan melihat potensi potensi daerah sehingga kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah kemanfaatan bagi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Itu hari ini kita fokus di situ. Lalu kemudian dari sisi student enterprise kemarin sudah menyampaikan ya student enterprise-nya masing-masing. Nah, hanya ada berapa grup dari Unisba itu belum. Nanti minggu depan itu kita akan presentasikan ya. Nah, sejak saat ini minggu ini sampai nanti pada pertemuan 10 terus silahkan berkomunikasi, berkonsultasi sama saya. Utamanya adalah kerjaan kita sekarang adalah memulai bisnis kita. Yang sudah dimulai itu dilakukan berdasarkan bisnis model kanvas yang sudah kita pelajari. Jadi Anda boleh berkonsultasi sama saya kapan saja karena saya malam hari itu selalu cek ya. Jadi komunikasi dengan mahasiswa yang berkonsultasi justru malam hari. Kecuali kalau ada kegiatan seperti tadi malam saya ada kegiatan tentang Gus Dur ya sampai pada jam berapa ya jam 11 malam contohnya begitu. Tapi saya selalu setiap hari akan saya cek di baik di WA maupun di email ya pada malam hari dan feel free aja untuk discuss and consult ya untuk berkonsultasi. Oke, kita mulai saja sekarang. Kita sampaikan tadi ada Vina mau izin ya Vina. Kelihatannya Vina ada acara besar itu. Ya, oke. Tapi oke, mari kita presentasikan dulu teman-teman yang lainnya. Ayo kita kita berinteraksi. Nah, sekarang boleh semuanya kalau tidak ada masalah tidak ada masalah jaringan, videonya boleh dibuka. Silahkan.
Nanti untuk suaranya baru yang presentasi yang dibuka. Oke, silahkan, ini sudah saya unmute ya. Sudah saya unmute semua. Ya. Oke, Anda boleh. Ya, oke, Eki sudah ya. Oke, good, itu kan enak ya teman-teman. Jadi nah, begitu. Oke, sekarang kita akan mulai teman-teman agar kiranya bisa mau menyampaikan untuk untuk presentasi. Kita pertama kemarin jadwalnya saya kepingin Frankie duluan ini. Atau Dania duluan atau Vina duluan, silahkan. Siapa nih yang mau duluan? Atau dari Sumatera duluan, Wulan dulu. Ya gimana? Oke. Dari Frankie dulu aja, Pak. Frankie, ya mana Frankie ini? Wah. Frankie cakep. Lama nggak jumpa Frankie. Ini pakai PowerPoint atau enggak, Pak? Kalau mau pakai PowerPoint, ini saya share screen, saya multiple, silahkan di ini, langsung di, nah itu sudah tuh, boleh itu, pakai PowerPoint, boleh. Mohon maaf, Pak, apakah kelihatan, Pak? Kelihatan, bagus sekali, Frankie. Bagus ya. Oke, sebelumnya selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Frankie Sibarani dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya sebagai mahasiswa Permata Sakti ingin mempresentasikan tentang asimilasi budaya. Saya mau mengangkat Kampung Siluman, itu daerah tempat saya tinggal yang diberi nama Kampung Siluman. Itu ada di penjelasannya di slide selanjutnya ya. Pertama, saya akan menjelaskan kenapa identik Kampung Siluman biasa kan identik sama beberapa hal. Di antaranya itu ada makhluk halus, ada peninggalan mistik, ataupun ada penuh dengan makam. Nah, mitos-mitos seperti itu tidak benar. Nama Siluman bukan karena makhluk halus, peninggalan mistik, ataupun penuh dengan makam-makam seperti itu. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Untuk penjelasannya, saya akan sampaikan di slide selanjutnya. Kampung Siluman itu terletak di Desa Mangjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Di sini tuh Bekasi itu sebenarnya berada di Jawa Barat, akan tetapi sebagian besar Bekasi itu mengandung budaya Betawi. Maka dari itu saya tidak ngambil Betawi maupun Jawa Barat, tapi saya ngambil budaya di Tambun sendiri. Budaya seperti apa? Nah, selanjutnya, Kampung Siluman itu suatu yang emang dia itu paling padat di Tambun maupun di Tambun. Itu paling padat di Tambun karena itu tuh paling banyak perumahannya. 3 dari beberapa perumahan yang paling padat, diantaranya ini ada Geraha Prima, ada Papan Indah, dan ada Citra Villa. Selanjutnya nih, di sini saya ada di sini Juang, Stasiun Tambun, dan Kampung Siluman. Jadi pada dulu zaman penjajahan Jepang, Gedung Juang Gedung Juang ini punya oleh orang Cina sebagai tuan tanahnya. Oleh karena dia selalu diserang oleh Jepang, maka tuan tanah tersebut menyerahkan gedung ini kepada tentara Jepang sebagai markas. Nah, hubungannya dengan Stasiun Tambun adalah jalur yang digunakan oleh tentara Jepang untuk sebagai pengirim pasukan ataupun bahan makanan ataupun bahan-bahan yang diambil dari daerah lain, khususnya dari Jawa. Hubungannya Gedung Juang, Stasiun Tambun dengan
Kampung Siluman bahwa pada zaman dahulu di saat tentara Jepang menempati dari Gedung Juang tersebut, rakyat pribumi ini, rakyat Tambun Selatan, Bekasi, tidak tinggal diam. Dia menyerang tentara Jepang, khususnya apabila ada keluar masuk pengiriman tentara Jepang dari Jawa, dari rakyat Tambun sendiri menyerang tentara Jepang melalui stasiun, karena itu merupakan salah satu jalan yang paling mudah daripada langsung menyerang ke markas Jepang tersebut. Untuk penamaan Siluman belum ada di sini materinya. Jadi hubungannya Gedung Juang, Stasiun Tambun, dan Kampung Siluman adalah Gedung Juang merupakan markas Jepang, Stasiun Tambun merupakan tempat untuk akomodasi Jepang maupun barang maupun tentara Jepang, sementara Kampung Siluman merupakan nanti tempat pelarian dari masyarakat Tambun Selatan. Nah, di sini untuk Gedung Juang sendiri yang dahulu namanya Gedung Tinggi atau Gedung Juang, sekarang sedang dilakukan revitalisasi menjadi cagar budaya dengan konsep digital milenial. Jadi nanti di dalam Gedung Juang ini, yang sebelumnya hanya berisi tentang benda-benda peninggalan, saya pengen masuk ke situ kemarin, cuma tidak bisa karena sedang dilakukannya revitalisasi. Jadi nanti konsep dari cagar budaya ini selesai di akhir tahun 2020, sudah hampir rampung dengan konsep digital milenial. Kenapa konsep digital milenial? Karena nanti di depan Gedung Juang ini bakal ada taman kota atau taman Tambun sini yang berisinya tentang peninggalan-peninggalan dari zaman dahulu, baik berupa ukiran kayu maupun ukiran batu maupun yang lain-lain. Nah, untuk kenapa digital milenial? Jadi ntar di dalam Gedung Juang ada namanya penjelasan atau museum elektronik yang emang dia itu penjelasan tentang asal muasal dari Gedung Juang tersebut maupun dari Kampung Siluman. Karena Gedung Juang itu identik dengan Kampung Siluman karena awal mula Gedung Juang ada, dia juga berbannya nama Kampung Siluman nama di bumi saat melakukan penyerangan. Untuk memutus jaringan dari hilang yang akan jejak ratusan rakyat pribumi saat kabut dan menghilang dari jangkauan dari tentara Jepang. Jadi pada saat rakyat pribumi menyerang tentara Jepang melalui stasiun Tambun, tentara Jepang yang berada di markas gedung utama mendengar kabar tersebut dan segera mengirim pasukan. Akan tetapi ratusan rakyat Tambun ini dia lari ke ilalang-ilalang yang jadi nama Kampung Siluman tentara Jepang menyebutnya bahwa setiap ada rakyat Tambun sendiri yang lari ke dalam ilalang tersebut selalu menghilang, bahkan ratusan tidak dapat ditemukan. Maka dari itu, ini konsep dari Gedung Juang, Kampung Siluman, dan Stasiun Tambun itu sangat berkaitan. Nah, bahkan pada tahun 1993 di daerah Tambun sendiri masih ada namanya SDN Siluman Jaya. Oleh karena itu, Kampung Siluman masih sangat diingat sampai sekarang. Bahkan nanti ketika adanya revitalisasi Gedung Juang, yang paling identik di Gedung Juang adalah Kampung Siluman. Kampung Siluman merupakan sebenarnya di Tambun banyak kampung lain, Kampung Jalen, terus ada banyak pokoknya. Oleh karena itu, ketika nanti realisasi Gedung Juang atau Gedung Tinggi ini selesai, maka cagar budaya dari Gedung Juang ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri dari masyarakat Tambun Selatan, khususnya Kampung Siluman. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Frankie, terima kasih, sangat bagus sekali
Mari kita diskusikan. Mungkin ada yang bertanya pada Frankie. Saya sangat tertarik itu dengan digital milenial. Kita hubungkan dengan kewirausahaan, Frankie. Tapi kita tunggu teman-teman kira-kira apa respon dari teman-teman. Silakan. Silakan. Memperjelas atau tanya pada Frankie, silahkan. Nah, kalau belum, saya mau tanya sama Frankie ini. Ya. Itu sangat bagus sekali, Frankie. Kalau melihat dari sisi revitalisasinya ya, bahkan ada apa tadi namanya? Iya, Pak. Tadi kan ada itu ya, digital milenial ya. Nah, kira-kira apa yang bisa Iya, Pak. dimanfaatkan oleh Frankie dalam konteks ekonomi kreatif dari digital milenial ini, Frankie? Silahkan, Frankie. Kira-kira ya, kalau menurut pikiran Frankie ini. Kalau dari ekonomi kreatif, mungkin saya sebagai masyarakat Tambun sendiri, Pak, lebih tidak langsung ke gedung juangnya, tapi sebagai sarana atau saya melakukan sosialisasi. Baik sekarang kan digital, udah zamannya digital, Pak. Lebih ke apalagi cagar budaya ini baru ada tahun ini dan itu belum rampung. Apa setelah itu rampung, mungkin lebih ke penyebaran di sosial media ataupun jadi media, apalagi di Tambun sendiri punya Instagram yang emang dia itu kayak pengenalan dari sejarah Tambun, dan itu juga punya krunya, Pak. Saya juga pernah ketemu dari sebagian krunya itu bahwa mereka tidak digaji, cuman mereka dapat sukarela, tapi kalau mereka memiliki nilai buat meningkatkan dari sarana prasarana Tambun sendiri maupun dari sejarahnya. Dan kalau dari revitalisasi ini kan tidak mengubah bentuk bangunan sama sekali, akan tapi mereka pemerintah ini memodifikasi dengan konsep digital milenial yang nantinya digital milenial sebagai dijadikan gedung juang dengan sebagai museum perjuangan rakyat Bekasi. Jadi lebih ke explore lagi Bekasi mungkin dari dunia digital ya, Pak. Bagus, ya, baik. Bertanya silakan. Silakan kalau ada yang mau bertanya sama Frankie. Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya dulu ya. Mungkin nanti kalau ada yang bertanya, kapan saja boleh langsung ya. Di tengah-tengah diskusi kita bisa langsung bertanya. Kita lanjut. Berikutnya, siapa yang mau tampil untuk berikutnya? Nyoman atau siapa? Ulan, silahkan. Silahkan, siapa nih? Wiwit boleh sih, Wiwit juga boleh nih. Silahkan kalau mau tampilkan duluan setelah ini ya. Mari silahkan. Oke. You can start it now. Vina dulu boleh mungkin, Pak. Oke, kita sambut Vina deh ya. Oke, Vina. Saya share ya screen-nya ya, Vina ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf jika terdengar suara-suara yang
berisik gitu ya Pak, karena memang di sini cukup ramai. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan kepada teman-teman tempat wisata, mungkin ya tempat wisata yang ada di Kuningan, Jawa Barat, yaitu Palutungan. Nah, Palutungan ini, nama Palutungan ini memiliki sejarah. Jadi nama Palutungan ini berasal dari sebuah kata dalam bahasa Sunda, yaitu lutung. Teman-teman juga tahu ya, lutung itu sejenis kera-keraan gitu. Nah, kenapa? Karena konon katanya zaman dahulu itu di Palutungan sering ada turun lutung-lutung gitu. Karena Palutungan ini merupakan lereng atau kaki dari Gunung Cermai. Nah, dari situ kemudian disertai, kata lutung ini disertai dengan prefiks atau awalan pa dan sufiks atau akhiran an, sehingga menjadi nama Palutungan, di mana imbuhan pa dan an ini dalam bahasa Sunda merupakan sebuah nama tempat. Nah, kemudian Palutungan ini berada di Desa Palutungan, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Nah, kemudian apakah lutung-lutung ini masih ada atau masih dapat ditemukan gitu di Palutungan? Nah, jika pengunjung mendapat keberuntungan, pengunjung ini tidak akan hanya mendapatkan pemandangan atau kesenangan gitu, tapi juga dapat bertemu dengan lutung-lutung Jawa yang hidup di lereng kaki Gunung Cermai ini. Tapi saat ini lutung-lutung ini sudah jarang gitu, jadi jarang sekali ditemui di Palutungan, baik di Gunung Cermai sekalipun gitu. Nah, kemudian apakah ada hubungan antara Palutungan dengan cerita Lutung Kasarung? Nah, jadi kan cerita Lutung Kasarung itu cerita rakyat Sunda gitu ya, yang menceritakan bahwa ada seorang kakak beradik yang bernama Purbasari dan Purbararang gitu. Purbasari memiliki kecantikan dan juga kebaikan hati, sedangkan Purbararang itu kebalikannya. Dia mudah iri hati gitu, walaupun cantik tapi dia tetap sombong gitu, terus kejam juga gitu. Kemudian si Purbasari ini diangkat oleh ayahnya menjadi ratu dari kerajaan tersebut. Nah, hal itu membuat Purbararang iri sehingga memikirkan berbagai cara bagaimana untuk menurunkan Purbasari dari tahtanya gitu. Purbararang ini melakukan berbagai niat jahat gitu, bahkan sampai datang ke nenek sihir gitu ya, datang ke nenek sihir untuk meminta sesuatu agar si Purbasari ini dapat turun tahta gitu. Terus kemudian si nenek sihir ini memberi sebuah boreh atau sesuatu gitu yang berwarna hitam yang harus disemburkan ke wajah dan juga badan dari Purbasari ini. Nah, saat itu Purbararang melakukan hal tersebut. Purbasari terkena sihir, wajahnya menjadi buruk rupa gitu, menjadi seperti banyak seperti penyakit kulit gitu. Nah, karena hal itu Purbararang mengatakan kepada rakyatnya bahwa seorang ratu tidak pantas mempunyai badan seperti itu gitu, Purbasari tidak pantas untuk menjadi ratu. Setelah itu Purbasari turun tahta, kemudian Purbararang menjadi ratu. Purbasari kemudian diasingkan ke hutan, dan saat Purbararang menjadi ratu, keadaan kerajaan sungguh kacau balau karena sifatnya yang kejam dan seenaknya gitu. Seperti itu. Mungkin karena ceritanya panjang ya, mungkin nanti teman-teman bisa cari di internet gitu, karena waktu juga nanti takut teman-teman yang lain tidak kebagian presentasi. Nah, jadi hubungan antara Palutungan dengan cerita Lutung Kasarung itu karena adanya folklore atau suatu kebudayaan dari masyarakat sekitar yang turun-temurun gitu, yang menyatakan bahwa Palutungan ini merupakan kawasan
Arile. Kawasan Arile ini merupakan kawasan di mana rangkaian kisah dari Lutung Kasarung terjadi. Jadi Palutungan ini merupakan salah satu tempat, salah satu bagian dari cerita Lutung Kasarung tersebut. Nah, kemudian di Palutungan, sebenarnya di Palutungan itu banyak ya, banyak sekali tempat wisata yang bisa teman-teman datangi. Pertama ada bumi perkemahan. Bumi perkemahan itu ya kebun pinus gitu, kebun pohon pinus. Biasanya dipakai untuk berkemah dan juga berekreasi, berpiknik keluarga gitu. Fasilitasnya ada musola, kemudian ada toilet, ada pusat informasi. Pusat informasi ini misalkan teman-teman ada kehilangan gitu, ada misalkan kehilangan barang atau sesuatu, bisa ke pusat informasi. Kemudian ada joglo atau saung untuk beristirahat, dan juga ada penyewaan tikar. Nah, karena biasanya Buper Palutungan ini digunakan untuk berekreasi atau lebih seringnya berpiknik keluarga gitu. Jadi mereka menyediakan juga penyewaan tikar untuk para wisatawan. Kemudian wahananya itu ada flying fox. Ini bisa kalian teman-teman lihat ada flying fox. Tapi akhir-akhir ini flying fox ini ada perbaikan karena sudah lama juga, jadi ada beberapa tali yang sudah putus, kemudian ada beberapa tangga yang sudah tidak bisa dinaiki gitu. Kemudian ada penyewaan motor ATV dan juga ada Curug Putri. Nah, Curug Putri ini masih satu kawasan dengan bumi perkemahan Palutungan. Tingginya itu sekitar 20 meter gitu. Kemudian ada juga sejarah nih dari Curug Putri itu. Nah, kenapa dinamakan Curug Putri? Jadi konon masyarakat sekitar itu percaya bahwa curug itu kan artinya air terjun ya. Air terjun ini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai tempat untuk mandi para putri kahyangan gitu. Jadi nanti biasanya kan di curug ini di bagian atasnya itu ada pelangi. Nah, pelangi itu adalah sebagai jalan si putri-putri kahyangan itu turun untuk mandi di Curug Putri. Kemudian selain ada kisah mistis seperti itu, selain disuguhkan pemandangan juga, banyak sekali wisatawan yang datang ke Curug Putri ini untuk meminta berkah gitu. Atau misalkan ada wisatawan yang ingin meminta didekatkan jodoh gitu, misalkan dengan cara mencuci muka dengan Curug Putri itu. Jadi hal-hal yang seperti itu masih terjadi di daerah Kuningan, khususnya di Curug Putri ini. Nah, ini Pak, ini yang tidak saya cantumkan di paper ya, karena paper saya kan Buper Palutungan gitu. Nah, ini yang menarik. Kan di Indonesia itu sangat banyak spot foto gitu. Salah satunya ini di Kuningan yang menurut saya bagus dan sangat populer gitu akhir-akhir ini, ada Pondok Pinus. Nah, tiket masuk buat Pondok Pinus ini sekitar 20.000. Kalau tadi Bumi Perkemahan Palutungan itu sekitar 17.500 per orang. Kalau Pondok Pinus ini 20.000. Nah, seperti yang teman-teman lihat, Pondok Pinus ini menyediakan lebih ke spot foto. Nah, ada rumah berwarna-warni, kemudian ini ada sangkar burung seperti ini gitu. Kemudian, nah ini rata-rata para wisatawan datang ke Pondok Pinus ini untuk berfotoria di castle ini, di tempat yang menyerupai istana seperti ini. Kemudian ada juga rumah balon seperti itu. Nah, tapi selain menyediakan pemandangan dan juga spot foto, di Pondok Pinus juga menyediakan restoran, tempat makan seperti itu, dan harganya lumayan terjangkau. Jadi dimulai dari harga 5.000 sampai 30.000. Seperti itu. Ya, mungkin hanya sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kembali kepada Pak Pri. Oke. Nah, luar biasa ya. Ini bagus sekali, dan sekaligus ini juga bisa langsung
berhubungan dengan perubahan ini. Baik, ada pertanyaan dari teman-teman. Silakan kalau ada yang bertanya kepada Vina. Mari. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Oke, siapa berikutnya? Wiwit, Anggi, atau Wulan? Silahkan. Langsung aja. Wulan dulu, Pak, boleh? Langsung share screen ya, Pak? Langsung. Sudah bisa terlihat ya, Pak? Oke. Ya. Selamat pagi semuanya, teman-teman dari seluruh Universitas Permata Sakti. Ya, di sini saya Wulandari Pranawing Tias dari Universitas Teknokrat Indonesia akan mempresentasikan tentang budaya Lampung, Saibumi Hua Jurai. Nah, di sini kenapa saya menyebutkan Lampung itu sebagai Saibumi Hua Jurai? Karena di Provinsi Lampung itu memiliki 2 suku, ya teman-teman, seperti itu. Mungkin teman-teman sudah ada yang pernah ke Lampung, bahwa di Lampung itu ketika kalian ke Bakauheni atau sampai di dermaga Bakauheni, kalian akan disambut dengan ikon yaitu Siger. Nah, kenapa di sini dinamakan Saibumi Hua Jurai? Karena di Provinsi Lampung itu memiliki 2 suku, yaitu suku Saibatin dan Pepadun. Nah, di presentasi kali ini di Asimilasi Budaya, saya akan memperkenalkan tentang pakaian adat Lampung, kemudian ada aksara Lampung, dan yang ketiga ada tari adat Lampung dan wisata yang ada di Provinsi Lampung. Oke, kita next. Nah, pakaian adat Lampung. Nah, pakaian adat Lampung itu karena Lampung memiliki 2 suku, yaitu Pepadun dan Saibatin, maka mereka memiliki perbedaan. Nah, perbedaannya itu apa sih? Nah, perbedaannya itu ada di mahkotanya. Nah, mahkota di Provinsi Lampung itu dinamakan dengan Siger. Nah, Siger itu berbedanya itu di lekuknya. Di pucuknya itu, di lekuknya itu berbeda. Untuk Pepadun itu dia ada 9 lekuk. Dan untuk Saibatin yang memakai kebaya merah itu, atau baju merah itu, dia ada 7 lekuk. Nah, kenapa berbeda? Itu berbeda karena dari artinya 9 itu ada 9 sungai di Provinsi Lampung. Nah, kenapa 7 untuk yang Saibatin? Karena ada 7 suku atau 7 keturunan dari satu pimpinan itu. Nah, seperti itu. Nah, ini dia pakaian adat Pepadun berwarna putih. Nah, Pepadun sendiri diambil dari nama bangku. Bangku atau biasa kita sebut tangga kayu itu untuk naik ke atas rumah. Nah, dinamakan dengan cakak Pepadun. Cakak itu artinya dari bahasa Indonesianya itu naik. Naik Pepadun atau naik jabatan. Nah, maka dari itu dinamakan dengan adat Pepadun dari keturunan sukunya itu sendiri. Nah, kemudian adat perbedaannya juga dari tempat tinggal. Dari suku Pepadun, tempat tinggalnya itu mereka berada di
daerah pedalaman atau dataran tinggi seperti daerah pegunungan, dan mata pencahariannya pun lebih banyak di perkebunan seperti kopi, lada, kelapa, seperti itu. Mereka mata pencahariannya berkebun. Nah, ini untuk Saibatin. Nah, Saibatin itu lekuknya tadi ada 9. 9 itu 7. 7 itu karena suku. Nama suku mereka maksudnya julukan dari keturunan mereka itu. Nah, saat mereka ini seperti ada satu kepala suku dan didominasi dengan keturunan ayah. Nah, keturunan ayahnya itu nanti akan menjadi kepala suku, mereka naik tahta. Seperti itu. Nah, suku Saibatin ini dominannya tinggal di pesisir pantai. Nah, kemudian mata pencaharian mereka ini dominannya ke nelayan seperti mencari ikan, karena mereka dominannya tinggalnya di pesisir pantai. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pakaian daerah atau kain khas Lampung. Mungkin kalian sudah ada yang pernah ke Lampung dan memiliki sanak saudara di sini. Nah, kain khas Lampung itu di sini ada sulam usus dan tapis Lampung. Kenapa dinamakan tapis Lampung? Nah, tapis Lampung ini adalah hasil tenun benang kapas dengan motif benang perak dan benang emas. Nah, kemudian menjadi pakaian suku Lampung. Jadi setiap ada acara adat, pasti yang perempuannya ataupun yang laki-lakinya memakai kain tapis itu. Seperti itu. Nah, untuk motif kainnya sendiri pun itu benar-benar dari khas Lampung banget ya. Kayak misalkan, kenapa sih di sini kalian bisa lihat di sini seperti ada corak perahu. Nah, corak perahu ini didominasi dengan suku Saibatin. Suku Saibatin itu berada di pesisir tinggalnya. Jadi ditaruhlah coraknya seperti perahu seperti ini, dan ini nelayannya. Seperti itu. Nah, di sini ada gajah dan ada sedikit rerumputan. Nah, ini membuktikan bahwa suku Pepadun itu tinggal di daerah pegunungan. Dan selain ada motif perahu dan gajah ini, ada motif siger seperti ini. Nah, ini didominasi dengan seperti motif siger ya, ada lekukannya banyak. Dan kemudian ada motif lada dan motif kopi. Kalau kalian bisa lihat di sini, tapi ini tidak terlalu terlihat ya. Nah, di sini ada motif-motif seperti ini. Nah, ini namanya motif lada atau motif kopi, seperti ini. Nah, di sini ada sulam usus. Nah, sulam usus ini bukan usus maksudnya dari pencernaan gitu ya. Ya, di sini maksudnya sulam usus itu bahwa ini menggunakan tangan. Sulamnya asli menggunakan tangan, tidak menggunakan mesin. Biasanya menggunakan satin sutra. Nah, ini memang turun-temurun dari nenek moyang, pasti ketika memiliki acara seperti acara pernikahan, acara adat, pasti perempuannya menggunakan yang dinamakan sulam usus seperti itu. Nah, ini batik Lampung ya. Nah, Lampung juga memiliki batik ciri khasnya seperti ini. Seperti itu. Bisa dilihat ya. Oke, kita next. Aksara Lampung. Nah, mungkin dari kalian, daerah kalian juga memiliki aksara. Maksudnya dalam aksara itu bahasa. Nah, di sini kita juga punya seperti aksara Jawa ya, karena aksara Lampung ini seperti bahasa Arab atau huruf Arab. Ada di kita sebutnya namanya kaganga. Ini ada 20 huruf. Nah, untuk sekolah dasar, ini setiap sekolah dasar pasti mereka belajar bahasa Lampung. Nah, bahasanya itu seperti ini. Nah, kaganga. Ini ada 20 dan mereka harus hafal. Ini seperti huruf Arab ya. Ini ada huruf hijaiyahnya di sebelah sini, dan ini ada tanda bacanya, tanda anak hurufnya. Kalau dia bahasa Arab kita punya fathah, kasroh, domah. Cuma di sini kita tidak memiliki domahnya, cuma ada kasroh sama fathahnya aja seperti itu. Nah, ini ada contohnya. Nah, seperti ini, Undiknas. Nah, ini kita cari. Nah, di sini. Nanti di sini ada tanda bacanya untuk dia K atau Ki atau Ke, seperti itu. Di sini ada contoh Bali, Permata. Nah, di sini Tabi Pun. Nah, Tabi Pun itu untuk di daerah Lampung sendiri seperti salam.
Kalau di Bali seperti Om Swastiastu atau nama budaya seperti itu, nama budayo seperti itu. Nah, kalau di Lampung sendiri setiap ada seseorang, kita bertemu seseorang, maka kita akan sebut dengan tabi pun. Nah, yang mendengar kata tabi pun itu akan menjawab ya pun, seperti itu. Nah, kenapa di sekolah dasar itu kita masih ada bahasa Lampung untuk belajar huruf kaganga. Nah, karena ini untuk melestarikan budaya Lampung, untuk melestarikan bahwa Lampung ini mempunyai huruf aksara yang masih digunakan. Seperti itu. Mungkin kalian kalau datang ke Lampung, nah nanti kalian akan bertemu dengan gapura. Gapuranya itu akan bertuliskan huruf kaganga di setiap daerah Lampung, pasti di setiap gapuranya atau ucapan kata selamat datang di daerah tersebut akan menggunakan huruf kaganga. Seperti itu. Nah, oke. Next, di sini ada tari adat Lampung, yaitu saya akan menjelaskan 3 tari Lampung yang biasa digunakan di upacara-upacara adat, yaitu ada tari melinting, tari sigah pengunten, dan tari bedana. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, teman-teman ya, di sini ada tari melinting. Nah, ini tari melinting, ini tari sigah pengunten atau biasa kita di sini sebutnya dengan tari sembah. Nah, di sini ada tari bedana. Tari melinting sendiri itu beda ya, memiliki perbedaan dari segi kostum dan segi fungsi juga. Nah, fungsi tari melinting itu biasanya digunakan untuk upacara adat Begawi. Upacara adat Begawi itu dari upacara adat suku Padun, yaitu ketika ada seseorang atau sanak saudara ada kenaikan jabatan atau kenaikan suku menjadi kepala suku, kayak seperti itu. Nah, semenjak tahun 1981, tari melinting ini dimodernisasi untuk acara-acara pembukaan acara upacara adat, upacara budaya, seperti itu. Karena di Lampung juga masih ada yang namanya Lampung Festival, seperti itu. Itu setiap tahun. Pasti selalu ada Lampung Festival, jadi dari setiap daerah Lampung, Lampung Timur, Lampung Barat, Pesawaran, dan Metro, seperti itu. Nanti kita akan kumpul di satu tempat, yaitu biasanya di Museum Lampung. Itu kita ada pameran memperkenalkan tarian dari masing-masing daerah mereka, seperti Lampung Timur dan Lampung Barat atau Lampung Tengah. Kemudian kita ada expo keluar dan ada pendatang untuk sambutan tamu dan mengucapkan rasa syukur untuk kehidupan bahwa kita sudah diberikan nikmat oleh Tuhan. Nah, ini tari melinting itu biasanya untuk itu. Segi sigernya, biasanya ini dinamakan siger bercadar. Ada runtainya seperti adat Betawi yang ada siger runtainya itu, tapi ini untuk tari melinting namanya siger bercadar. Dan kemudian dia menggunakan kipas. Nah, kipas ini ciri khasnya, perbedaannya seperti itu. Nah, untuk sigah pengunten atau biasa kita sebut dengan tari sembah, di sini biasanya untuk sambutan tamu dari luar pulau. Misalkan nih teman-teman yang dari luar Pulau Sumatera atau luar Pulau Lampung datang ke sini, kemudian nanti kita sambut, kita adakan upacara seperti itu. Nah, ini kita pasti akan tampilkan yang namanya tari sigah pengunten. Nah, di box ini yang dibawakan oleh penarinya ini biasanya dia ada di posisi tengah. Nah, ini isinya ini seperti makanan khas Lampung. Nah, makanan khas Lampung itu nanti akan dicicipi oleh tamu, akan diberikan oleh tamu seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tari bedana. Nah, tari bedana ini biasanya untuk rasa kegembiraan para pemuda-pemudi dan masyarakat Lampung. Kemudian ini untuk tari bedana sendiri ini biasanya ditarikan oleh berpasangan, pria dan wanita, seperti itu. Nah, ini biasanya ada di setiap acara pernikahan, di acara festival Lampung, seperti itu. Biasanya ini tari bedana selalu ada di acara-acara yang kegembiraan, seperti itu. Tadinya pada zaman dulu, tari bedana ini hanya diadakan ketika sanak saudaranya ada hatam Al-Quran.
Nah, pasti mereka akan menampilkan tari bedana seperti itu, syukuran seperti itu. Kemudian ada tampilan tari bedana. Nah, semenjak tahun 1981 itu sampai dengan tari melinting, nah ini dimodernisasi untuk diadakan di setiap acara besar di Lampung untuk diadakan tari bedana seperti itu. Nah, di sini tari bedana tidak menggunakan siger, dia hanya menggunakan ini namanya putih ini kembang putih dinamakan di sini. Nah, kenapa tidak menggunakan siger? Karena tariannya ini sangat lincah, karena kalau jika menggunakan siger ini berat ya, siger ini. Jadi tidak menggunakan siger, hanya menggunakan hiasan bunga seperti ini di kepalanya. Nah, seperti itu. Nah, untuk laki-lakinya ini dia menggunakan kopiah dan bajunya warna merah. Karena kenapa warna merah? Itu diidentikan dengan kegembiraan, dan warna kuning ceria seperti itu. Nah, wisata Lampung. Di sini ada wisata Lampung. Nah, di sini karena Lampung identik dengan pesisir ya, mayoritasnya banyak perairannya. Nah, di sini ada yang terkenal itu disebut dengan Pahawang, Pantai Pahawang atau Pulau Pahawang. Nah, di sini kalau kita sebutnya seperti Maldivnya Lampung. Nah, karena di sini lautnya sangat biru, kemudian ada penginapan yang sangat mewah di sini. Nah, untuk menuju ke sini kita bisa ke Kabupaten Pesawaran. Nah, di Pesawaran itu dia mempunyai beberapa banyak pantai seperti Pantai Klara, Pantai Pahawang, dan Pantai Mutun. Itu daerahnya di Pesawaran. Nah, ini penginapannya seperti ini. Sebenarnya banyak penginapan hanya bentuknya seperti ini, tapi banyak di setiap sudut pulaunya itu pasti ada penginapan seperti ini. Nah, di sini juga kita, di Pahawang ini kita bisa melakukan snorkeling. Ada di situ masih ada ikan nemo, ikan jellyfish, ikan badut, dan itu masih banyak banget ikan-ikan dan terumbu karang yang indah banget untuk kalian snorkeling di sana. Itu sangat cocok ya, karena masih bersih dan masih asri. Karena kita menuju ke Pulau Pahawang itu harus menyeberangi pulau menggunakan perahu. Nah, untuk sewanya itu kita bisa 500.000 itu di 15 orang satu perahu. Kita bisa menyeberangi pulau itu untuk menuju ke penginapan ini. Seperti itu. Nah, yang terkenal lagi itu ada Pantai Nasional Waikambas. Mungkin kalian sudah tahu ya bahwa Lampung selain memiliki ikon siger, nah Lampung juga memiliki ikon yaitu gajah. Mungkin kalian kalau ke Bandar Lampung di setiap pinggir jalannya itu, di setiap pusat kotanya pasti ada patung gajah. Nah, di Waikambas ini tidak hanya untuk pelestarian hewan gajah saja, tetapi juga banyak ada beruang madu, ada rusa, ada hewan-hewan yang terancam punah. Di sana ada banyak hewan-hewan selain gajah. Nah, di sana itu ada kurang lebih 300 gajah. Nah, Waikambas sendiri ini ada di Lampung Timur posisinya. Lokasinya ada di Lampung Timur, jadi kalau kalian mau ke Waikambas itu bisa ada di Rajabasa, yaitu Lampung Timur. Dan untuk tiketnya sendiri di Waikambas itu hanya Rp7.000. Nah, kalian sudah bisa berjumpa dengan gajah, hewan-hewan yang terancam punah lainnya, seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya perkenalkan untuk daerah Provinsi Lampung. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ingin bertanya? Saya kembalikan ke Pak Supriyono. Terima kasih. Terima kasih, Ulan. Juga Lampung cocok lah, bagus. Jadi baik, ada pertanyaan dari teman-teman. Ini kok kelihatannya ada kemiripan dengan Thailand ini, Ulan dari. Jadi ya, saya pernah ke Thailand itu jadi disambut dengan Pak. tarian, ada makanan juga seperti tadi. Oke, kalau Ulan sendiri dari mana? Gimana, Pak? Suaranya agak putus-putus. Asli Lampung atau Ulan Lampung? Maaf, Bapak, suaranya kurang jelas terdengar. Atau hanya saya yang mendengarnya kurang jelas, atau Vina juga? Ya, Bapak kurang
Tidak ada suaranya malah Pak di saya. Iya, Pak. Mohon maaf. Masih belum terdengar, Bapak, suaranya. Ya oke, ini sudah terdengar sekarang? Sudah, Pak. Baik, jadi gimana? Ulan sendiri dari mana nih? Dari Lampung asli atau dari mana? Untuk orang tua, kalau orang tua saya memang asli Lampung untuk ibu ya. Terutama ibu saya itu asli Lampung dari suku Saibatin. Tetapi untuk orang tua, untuk ayah saya dari Jawa Timur seperti itu. Oke, good, good. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Silahkan kalau ada pertanyaan. Nah, kalau belum ya oke kita lanjutkan dulu. Oke, berikutnya siapa yang mau menyampaikan? Silahkan. Ariana boleh, Adeline boleh. Silahkan. Atau Wiwit, silahkan Wiwit. Boleh Wiwit, Pak. Oke, silahkan. Langsung saja share screen, Wiwit. Sudah terlihat belum ya, Pak? Ya, sudah mulai, sudah mulai. Oke, bagus sekali, bagus, bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit Oktaviani akan mempresentasikan tentang asimilasi budaya Permata Sakti tentang kesenian budaya Betawi. Selanjutnya, ini merupakan salah satu ikon dari Kota Bekasi. Di Kota Bekasi ini usia saat ini sudah mencapai 23 tahun yang dipimpin oleh Bapak Rahmat Effendi, dan sedangkan Kabupaten Bekasi sudah berusia 70 tahun yang dipimpin oleh Bapak Eka Supriya Atmaja. Selanjutnya ada sejarah singkat suku Betawi. Suku Betawi ini awalnya dari orang Sunda yang mayoritasnya kebanyakan orang-orang Sunda yang tinggal di daerah Bekasi maupun Jakarta, dan sebelumnya di abad ke-16 ini masuk ke dalam kerajaan Tarumanegara, serta kemudian masuk ke Pakuan Pajajaran. Dan selain orang Sunda, terdapat pula pedagang-pedagang yang berasal dari pesisir utara Jawa dan dari berbagai pulau di timur Indonesia. Selain itu, terdapat juga pengaruh suku bangsa asing yang tanpa Bapak, dan kemudian untuk pemirsa singkat saya di rakyat tidak kelihatan. Sebentar, Pak. Banyak pengaruh suku Betawi yang pengaruh suku bangsa pendatang asing yang tampak jelas seperti busana pengantin Betawi. Mohon maaf saya tidak menampilkan gambarnya, dan biasanya busana pengantin adat Betawi ini berwarna merah seperti nanti saya akan tampilkan sebagai di tarian Betawi ya Pak. Oke, Wiwit, lanjut, silakan. Ya.
suaranya agak kadang-kadang agak ini mungkin unstable, network unstable ya. Tapi tidak apa-apa, lanjut saja, silahkan. Oke, baik. Kelihatannya ada problem ya di network ya. Tidak apa-apa, nanti kita, itu kan di YouTube juga sudah ditampilkan, maka diskusilah di sana. Kita lanjut saja dari Wiwit, kita masuk ke Wiwit, oke. Ini kelihatannya, oke, no problem Wiwit ya, oke. Oke, kita lanjut saja ya. Kita lanjut saja. Mungkin Anggi bisa tampilkan presentasinya, Anggi. Silakan, langsung aja dibuka itu mic-nya. Oke, silakan. Boleh langsung di-share, Anggi. Oke, Wiwit, enggak masalah. Oke, great ya. Sudah kelihatan belum, Pak? Udah kelihatan bagus sekali, bagus sekali. Silakan. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan salah satu makanan khas dari Kuningan, yaitu hucap. Nah, hucap merupakan singkatan dari tahu kecap. Hucap ini merupakan makanan khas Kuningan. Hucap ini merupakan makanan kuliner. Makanan hucap ini sering digunakan untuk sarapan. Sesuai namanya, kuliner ini memang terdiri dari campuran tahu, ketupat, dan kecap yang disiram dengan saus kacang yang gurih dan nikmat. Hucap itu sejenis ketupat tahu, cuman di sini isinya hanya ketupat tahu, sambal kacang, tahu goreng, dan kerupuk. Bahan-bahan dasarnya yaitu tahu, ketupat, saus kacang, dan kecap. Nah, untuk saus kacangnya itu terbuat dari kacang yang digiling halus, ragi, gula merah, asam jawa, dan cabai. Terus bahan saus kacangnya 5 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 10 buah cabai keriting merah, 3 buah cabai rawit, kacang tanah, garam, gula pasir, gula merah, penyedap rasa, minyak goreng. Bahan tambahannya itu bawang goreng dan kerupuk. Itu untuk semacam toppingnya. Terus selanjutnya itu cara pembuatan hucap. Yang pertama, goreng tahu, jangan terlalu kering, lalu angkat tiriskan. Terus yang kedua, untuk bumbu kacang, goreng semua bahan dan bumbu, lalu haluskan menggunakan cobek, masak hingga harum. Selanjutnya beri gula merah, gula pasir, garam, penyedap rasa, dan sedikit air, aduk-aduk bahan hingga meresap. Selanjutnya, tata tahu dan lontong atau ketupat di piring, siram dengan bumbu kacang, dan diberi kecap dan bawang goreng sehingga hucap siap disiapkan. Untuk sejarah hucapnya itu, sampai saat ini saya belum menemukan. Ciri khas dari penjual hucap Kuningan itu bukanya dari jam 4 subuh sampai jam 9 pagi. Hucap yang terkenal di Kuningan yaitu hucap Mairoh. Itu dari zaman dulu itu udah ada. Terus hucap Mairoh itu hucap yang terkenal, enak, dan bumbunya yang khas. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya presentasikan. Selebihnya saya kembalikan ke Pak Pri. Oke, bagus sekali. Oke, terima kasih Anggi. Ini sudah menampilkan salah satu konsep budaya ya, yang disebut kuliner. Nah, kadang-kadang suara saya mungkin agak kurang terdengar. Ini ada sedikit unstable network.
Oke, nanti kita bisa diskusi lagi. Kita lanjutkan saja dulu. Boleh silahkan berikutnya Edlin atau Ninyoman, silahkan. Siapa yang mau tampil? Silahkan, Edlin mungkin. Silahkan, Edlin. Ya, Ninyoman silahkan. Langsung saja tampil ya. Iya, Pak. Silakan. Ya, oke. Lanjut ya. Selamat pagi semua, saya Ninyoman Haryanti, perwakilan dari Universitas Bayangkara. Saya akan mempresentasikan tentang rumah joglo yang ada di Bekasi, tepatnya sebenarnya lebih ke Rumah Jaya, cuman karena arahnya tuh lebih dekat dengan Babelan, jadi dekat banget. Babelan adalah salah satu kecamatan di daerah Kabupaten Bekasi dengan eksplorasi dan multikultural yang sangat pekat, jaraknya dekat dengan ibu kota DKI Jakarta. Tak heran Kecamatan Babelan yang wilayahnya dijadikan lahan perumahan. Ya jadi di sini tuh banyak banget Pak perumahan karena dekat dengan Jakarta dan Cibitung. Cibitung juga termasuk Kabupaten Bekasi ya. Jadi banyak yang kayak ngambil rumah terus di sini nyampur juga sama yang dari asli sini. Ini jadi permasalahan karena penggurusan langsung. Bahasa dan budaya Kecamatan Babelan dapat dirasakan seperti perpaduan Sunda dan Betawi. Nah, di sini tuh kayak kalau saya di sini dulu sekolah belajarnya bahasa Sunda, tapi di sini dominannya tuh lebih ke bahasa Betawi, tapi Sunda juga ada gitu. Untuk sejarahnya, Babelan adalah sebuah kecamatan, salah satu kecamatan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang berbatasan dengan Tarumajaya di sebelah barat, ada juga Laut Jawa di sebelah barat laut, Muara Gembong di sebelah utara, Sukawangi di sebelah timur, Tambun Utara di sebelah tenggara, dan Bekasi Utara di sebelah selatan. Untuk sejarahnya sendiri itu bisa dilihat pada zaman Belanda terdapat tuan tanah berkebangsaan Cina bernama Babelan. Begitulah para pribumi biasa menyebutnya. Babelan itu menguasai tanah sepanjang kurang lebih 17 km persegi yang sekarang dinamakan Babelan Kota. Terus dulu juga ada cerita tentang perjuangan apa tuh kemerdekaannya, ada orang Belanda masuk gitu. Terus jadi Babelan itu banyak ada sejarahnya gitu Pak. Lanjut langsung ke profil grup ISPI. Jadi grup ISPI ini dia memang pengembang developer untuk perumahan. Salah satunya Mutiara Gading City yang tempat rumah joglo itu dibuat. Selain itu ada perumahan Mutiara Gading Timur dan Mutiara Columbus. Ini wisata rumah joglo City di Setia Asih Tarumajaya, masih Kabupaten Bekasi. Lokasinya dekat dengan Harapan Indah dan Pondok Ungu Permai. Kita kalau masuk ke sini tuh, jadi yang saya rasakan di wisata rumah joglo ini karena di sini tuh banyak orang yang kaum urban, banyak yang kerja dari daerah-daerah, termasuk saudara saya juga dari Jawa itu ke
Jakarta dan rumahnya di Bekasi juga. Jadi orang kebanyakan di sini pada ngambilnya wisata rumah joglo, dan itu pengenalan wisata budayanya. Wisata rumah joglo yang dibangun di dalam Perumahan Mutiara Gading City oleh ISPI Group, konsep wisatanya sangat menarik pengunjung di waktu weekend untuk mengenalkan budaya asli Jawa kepada anak-anak dan remaja yang saat ini di era globalisasi. Jadi pas ketika masuk di rumah joglo itu, kita disuguhi rumah joglo yang dalamnya isinya, yang pertama kali lihat itu adalah patung wanita yang sedang menari ini, memakai baju yang kayak di sebelah sini. Ada sumur, ada tulisan Puri, Wodari, dan ini jalan aksesnya ya ke sana. Itu masih alami banget, dan itu tumbuh-tumbuhannya masih lebat banget kanan dan kiri. Karena memang ini kayaknya masih baru dibangun, entah itu kapan, nggak tahu kapan pembukaannya. Karena yang saya tahu di rumah joglo ini, saya tahu juga karena dari mama saya yang suka naik sepeda sampai ke sana. Selain itu juga ornamennya khas banget Jawa. Ini pintu masuknya sebelah ini nih, yang seperti segitiga. Ini delman, dan ini yang untuk menumbuk itu. Sekian presentasi. Begitu aja, Pak. Oke. Untuk menumbuk apa itu namanya? Apa ya, saya nggak tahu. Nggak tahu. Gimana nggak tahu itu? Saya Bali, Pak. Bali KW. Ya gimana ceritanya nih? Nyoman nih Bali, terus kemudian di mana, Jakarta ya, lalu kemudian di Bekasi, terus tertarik sama Jawa, gimana nih ceritanya? Jadi tuh saya sebenarnya, saya sukunya Bali, cuma karena kakek transmigrasi ke Lampung, terus bapak merantau ke Jakarta, pindah ke Bekasi. Oke, jadi nih Wulan tahu nih kakeknya di Lampung, Wulan. Iya, saya tahu. Ya, jadi bisa konek-konek ini ya jadinya ya. Dunia Iya. itu ya dunia kecil begitu ya, Nyoman. Jadi oke, nanti kita bisa lebih diskusi banyak lagi. Ini tadi Edelin ada sedikit izin ya. Lalu kemudian siapa lagi ya yang belum ya? Dania sama Arya. Arya ada nggak nih? Ayo silakan. Dania dulu boleh, Pak. Oke, tapi boleh. Maaf belum bisa videonya, soalnya jaringannya kurang bagus di sini kalau nyalain. Iya, oke. Dania silahkan. Enggak apa-apa. Ceritakan silahkan. Ayo, supaya teman-teman dengar suaramu, Dania. Oke, silahkan. Apa sudah terlihat, Pak? Ya, sudah itu. Bagus sekali. Bagus. Ya, bagus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan mempresentasikan asimilasi budayanya, yaitu makanan khas Kabupaten Kuningan, yaitu kuecang. Kuecang merupakan makanan khas suku Sunda dari Jawa Barat, khususnya di daerah Kuningan. Kuecang juga merupakan sejenis makanan, tapi makanannya tuh dari hasil akulturasi dari makanan Cina, Pak. Yaitu makanannya, kalau makanan Cinanya itu zonggi. Jadi kalau misalkan di Cina itu ada makanan kayak kuecang, namanya zonggi. Cuman bedanya sama kuecang ini, kuecang tuh nggak ada isinya, Pak. Jadi polos aja, cuman dari beras. Kalau dari makanan khas Cinanya itu ada isinya, yaitu ada kacang-kacangan gitunya. Terus di sini kuecang juga sama kayak ketupat, tapi bedanya dari bentuknya. Terus karena ketupat dibungkusnya pakai daun kelapa, kalau kuecang itu dibungkusnya pakai daun bambu dan diisinya pakai beras ketan. Jadi kalau misalkan bedanya sama teksturnya itu, kuecang tuh lebih kenyal dan lebih manis daripada ketupat. Nah,
Terus selanjutnya itu bahan-bahannya cuman ada 2, cuman pakai beras ketan dan dicampur apu. Apu tuh kayak air alkali gitu. Saya juga kurang tahu Pak kenapa pakai apu gitu. Tapi nanti apu itu yang membuat si warna kue-cang tuh jadi warna kuning. Nah, setelah itu dibungkus pakai daun bambu dan diikat pakai tali bambu. Dan untuk cara pembuatannya itu seperti biasa dicuci beras ketannya, terus masak air hingga mendidih dan larutkan apu. Udah gitu campurkan dengan beras yang tadi, diaduk, ditunggu sampai dingin dulu, baru dibungkus menggunakan daun bambu dan diikat. Di cara pemasakannya itu bisa direbus, kalau nggak dikukus, Pak, selama kurang lebih 3 jam. Nah, selain kue-cang juga di Kuningan, banyak makanan khas lainnya, yaitu salah satunya itu peyem ketan, terus yang kedua itu ada gemblong, terus selanjutnya itu ada hucap yang tadi dijelaskan oleh Anggi, terus ada emping, emping itu terbuat dari biji melinjo yang dipipihkan, terus selanjutnya itu ada lepet, sama bedanya itu cuman sama-sama dari beras ketan, cuman lepet tuh ada campuran dari dalamnya tuh ada kacang sama ada santan, jadi lebih gurih. Kalau kue-cang itu tadi manis rasanya. Terus yang terakhir tuh ada keripik gadung. Sudah Pak, sekian terima kasih. Oke, baik sekali, baik sekali. Jadi ini tadi ada yang izin ya, karena masih di perjalanan. Siapa tadi ya? Oke, lalu kemudian Edelin ini kelihatannya juga belum bisa tampil. Nah, begini ya, saya ingin menyampaikan bahwa ini sebenarnya kita bisa diskusi lebih banyak, tapi kita akan batasi ya untuk yang sinkronus. Maka oleh sebab itu, saya berharap ini semuanya mahasiswa bisa berdiskusi di YouTube supaya kita enak. Nanti Pak Api juga akan ikut diskusi di situ ya. Nah, ini sinkronusnya ini tetap kita jalankan. Nah, karena ini kita sudah masuk di 10.30, mungkin nanti juga you think about your data dan semacamnya. Nanti siapa ini Ariana sama Edelin, if you cannot present today, next week you can present. Yeah, so I can record you, I can photograph you. Okay, so itu nanti sebagai bagian dari laporan kita. Nah, para mahasiswa dari Unisba minggu depan kita mulai boleh ya. Sisi lain adalah bersamaan dengan itu kita sudah memulai bisnis kita ya. Jadi sekali lagi saya berterima kasih karena apa? Sesungguhnya saya sedang mengcoach Anda untuk berpikir yang multi sektor ya. Maaf nih internet saya sedikit unstable now. Nanti sebentar lagi mungkin akan stable lagi. Nah, ini multi sectors. Jadi seakan-akan Pak aplikasi tugas kok banyak, tapi ini penting bagi dirimu untuk developing the talents to manage multitasking work gitu. Nah, saya apresiasi sudah masuk satu itu adalah papernya sudah masuk ya. Lalu kemudian apalagi videonya sudah masuk. Nah, setelah sekarang ini kita presentation, you juga desain the presentation ini bagus ya. Jadi nanti tolong dikirim ke Pak Pri juga. Nanti akan saya masukkan dalam satu buku ya. Oh ini Adeline bisa nih ya. Oke, nah sebelum saya lanjutkan Adeline dulu deh. Ini bisa dia mau presentasi. Oke Adeline silahkan. Oke. Lanjut saja Adeline. Oke, open your mic and you can share your screen. Baik, Pak. Oke, great, Adeline. Lanjut, ya lanjut. Oke.
Sudah mulai ya Pak ini? Ya, lanjut saja. Oke. Sudah bisa dilihat nih, bagus sekali nih. Oke, Delete, lanjut silahkan. You go on, oke. Wait, Pak. Oke. Ini saya kemarin, bentar Pak. Tentang pencak silat ya Pak. Kesenian budaya pencak silat Betawi yang ada di Jawa Barat. Karena kalau untuk wilayah Jawa Barat itu khususnya kota Jakarta dan sekitarnya itu lebih lebih banyak suku dari Betawi. Jadi saya karena saya juga lahir di Bekasi Pak, jadi otomatis walaupun saya orang tuanya dari Sumatera, jadi saya kayak ada saya ada sedikit dari Betawi gitu loh Pak. Nah, dan teman-teman saya pun juga banyak orang Betawi, jadi saya mengangkat budaya pencak silat ini. Nah, di sini yang saya ambil itu salah satunya dari seni main pukul Baba Nadine. Yang ini saya ambil di daerah Prima Harapan, dekat kampus juga Pak di situ. Jadi saya mewawancarai salah satu pembina yang ada di sana. Terus habis itu Mas Ian ini adalah salah satu pembina dari seni main pukul Baba Nadine ini, dan dia menceritakan bahwa pencak silat ini, perguruan silat ini sudah berdiri dari tahun 2012 dan dan sudah berjalan selama 8 tahun ini, karena pertamanya itu dari kakeknya dulu nih Pak. Jadi mereka cuman cuman belajar untuk yang keluarganya saja gitu. Tapi ketika orang luar atau mungkin tetangga yang bukan sedarah dengan mereka melihat kesenian tersebut, jadi mereka ingin belajar suatu perguruan silat tersebut. Nah, jadi pertamanya itu sekarang sudah diikuti oleh anak-anak yang berusia 5 tahun, dan itu juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena di sini pun juga kemarin saya lihat ada anak perempuan yang berlatih di sana. Terus pengertian dari pencak silat itu, arti kata pencak silat adalah gerak dasar bela diri yang terkait dalam peraturan, digunakan dalam belajar, dalam latihan, dan dalam pertunjukan. Sedangkan arti kata dari silat itu adalah gerak bela diri yang sempurna dan bersumber dari kerohanian yang suci, murni, guna keselamatan diri, serta menghindarkan diri dari bencana. Jadi, pencak silat itu kesenian bela diri, Pak. Jadi kalau misalnya seperti kayak taekwondo, terus pokoknya untuk seni dalam pencak silat itu ada keterampilan, budi pekerti, pembentukan kepribadian, religius, dan semangat kebangsaan. Dan berdasarkan fungsi pencak silat itu dibedakan menjadi 4, Pak. Ada tentang olahraga, kesenian, bela diri, dan kebatinan. Terus perlengkapan dari pertandingan pencak silat itu, mereka menggunakan pakaian silat, ada rompi juga, sarung tangan, sepatu, dan pelindung alat vital. Nah, jadi kalau misalnya ukuran lapangan juga ada, Pak. Jadi ukuran lapangan persegi panjang dengan luas total 10 meter kali 10 meter, terdiri dari 2 area, yaitu bertanding dalam 8 kali 8 meter di bagian dalam dan area pengaman, 1 meter bagian luar area pertandingan. Terus yang ketiga itu ada terdapat 2 lingkaran atau satu berdiameter 3 meter digunakan sebagai jarak pasang sikap, dan lingkaran kedua berdiameter 8 m digunakan sebagai batas arena. Dan yang terakhir itu di 2 sudut-sudut itu
yang berjauhan biasanya satu puzzle matras berwarna merah dan satu puzzle matras di sudut lainnya berwarna biru. Jadi untuk lapangan mereka juga ada klasifikasi gitu Pak, kalau misalnya mereka mau berlatih untuk pencak silat. Terima kasih Pak, sudah sekian. Oke, terima kasih Adeline. Iya Pak. Sudah memperkenalkan nih ya budaya silat di mana, di Betawi ya. Iya Pak. Kalau di Sumatera ada kuntau itu, kalau di Lampung pasti ada juga tuh Ulan ya. Itu. Ya. Oke, jadi seperti ini ya. Jadi terima kasih. Ini Ariana lagi di perjalanan, mohon izin tadi. Oke. So, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada semua mahasiswa, kita harus tetap semangat, memiliki integritas yang baik, punya disiplin yang baik. Kalau ada masalah ya berbicara, oke. Jadi ini egaliter ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, Ariana nggak bisa karena masih di perjalanan, ya nggak apa-apa, sampaikan gitu ya. Nah, nanti teman-teman yang dari Unisba, kita berharap minggu depan bisa menyampaikan presentasinya ke teman-teman Permata Sakti ya. Saya akan wrap up untuk pertemuan hari ini. Yang pertama saya terima kasih bahwa dari target kita untuk outcome mid semester ini sudah mulai kelihatan kita lengkap ya. Namun demikian nanti masih ada kuis-kuis untuk latihan-latihan ya. Yang pertama adalah untuk penampilan Permata Budaya sudah kita lakukan. Papernya sudah pada masuk di saya, nanti akan saya buat buku khusus ya Permata Budaya. Nah ini ternyata presentasi Anda bagus-bagus semuanya, nanti kirim ke Pak Pri juga, akan saya masukkan dalam satu chapter khusus di buku Permata Budaya. Nah apakah buku ini tidak juga memasukkan teman-teman dari Unisba sebagai mahasiswa yang tergabung dalam Permata Sakti di Unisba sebagai tuan rumah? Oh iya, jadi semuanya itu saya satukan jadi satu ya. Jadi ini adalah target untuk outcome pada mid semester. You have already done it very well. Nah satu hal lagi yang Pak Pri ingin, silahkan berdiskusi di YouTube. Itu memang saya taruh di channel saya supaya saya bisa juga ikut di dalamnya secara baik ya. Jadi Anda lihat itu penampilan teman-teman di YouTube, maksud saya presentasi dari Permata Budaya berupa video dilihat, komunikasi silahkan di situ. Karena ini kita terbatas sekali yang untuk sinkronus programnya. Oke, itu satu sudah selesai. Nah, nanti yang belum masuk aja. Yang kedua adalah kita memiliki tugas untuk kemudian kita selesaikan sekaligus kita lanjutkan dalam kehidupan kita yang kita sebut dengan student enterprise. Nah, student enterprise itu boleh dilanjutkan nanti menjadi startup bisnis ya. Jadi apa yang perlu disiapkan oleh dirimu semuanya adalah yang pertama adalah profil student enterprise-nya mulai dibuat dan boleh dikomunikasikan, dikonsultasikan kepada saya setiap saat ya. Karena malam hari saya pasti cek. Nah, ini dari kelas-kelas yang reguler itu sudah ada sekitar 10 student enterprise sudah konsultasi. Dan alhamdulillah akhirnya mereka juga betul-betul berbisnis beneran ya. Sejak Oktober mereka berbisnis beneran dan ada yang sekarang sudah omsetnya bagus. Contohnya itu yang membuat rempeyek kacang. Cuma rempeyek kacang aja tapi akhirnya mereka berhasil juga. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa you need to design untuk menulis profil SE-nya ya, termasuk di dalamnya ada yang namanya bisnis model kanvasnya itu. Kalau kurang mengerti boleh komunikasi sama saya karena banyak itu kesalahannya adalah di mana ya? Ada yang beberapa poin, ada yang poin ke-5, poin ke-6, poin 9 itu dipikirkannya menurut mereka nggak ada, tapi setelah kita diskusikan ya itu memang ada ya. Jadi boleh nanti komunikasi sama saya. Oke, lalu kemudian yang kedua adalah
student enterprise-mu itu, dirimu buat video student enterprise ya. Student enterprise itu videonya ada 3 segmen. Segmen pertama adalah berbicara tentang student enterprise-mu. Segmen kedua ya termasuk dirimu sebagai CEO, kenalkan. Segmen kedua produknya dan kelebihan-kelebihan produknya. Lalu segmen ketiga adalah apa? Testimoni dari yang membeli produkmu. Nah, gitu ya. Nah, ini semuanya kalau dirimu nanti setuju, bukan hanya kita tampilkan di kelas kita. Saya akan membuat sebuah acara khusus kita, mungkin di minggu yang ke berapa ya, pertemuan yang ke-15, asalkan dibikin bagus semuanya, kita bikin saja acara untuk presentasi student enterprise. Jadi ya student enterprise festival presentation ya. Nah, itu nanti akan kita siarkan baik di sini Zoom, langsung dengan YouTube dan langsung dengan Facebook misalnya ya. Itu nanti YouTube-nya beda, yaitu di Blue Shift TV ya, di Blue Shift TV. Semua dari penampilan student enterprise nanti masuknya di Blue Shift TV. Oke. Jadi itulah yang kita akan kerjakan dan alhamdulillah Anda sudah mengikuti dengan baik. Terima kasih dan mudah-mudahan dirimu sukses. Hari ini kita akan akhiri saja kegiatan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan langsung saja nanti bisa masuk di Adlink, bertanya di sana sama Pak Pri, atau di WA juga bisa ya bertanya sama Pak Pri. Tapi sisi lain mulai hari ini silahkan disimak videonya teman-teman ya, Permata Budaya teman-teman, dan silahkan di situ berdiskusi, kasih pertanyaan, kasih apresiasi ya, dan itu semuanya bagus-bagus semuanya. Dan saya lihat itu baru saja kemarin ada yang sudah masuk ke view-nya lebih dari 100 ya. Nah itu ya, contohnya seperti itu. Jadi oke, prinsip utama adalah kelas kewirausahaan ini adalah membuat Anda menjadi pribadi yang inovatif, integratif, ya kan? Inovatif, integratif, kreatif, ya kan? Kreatif, inovatif, integratif, dan energetik. Tetapi jangan lupa, hasil dari ini semuanya adalah usaha yang sekarang kita bentuk di student enterprise. Nah, itulah platform daripada kuliah kita, dan oleh sebab itu apabila ada masalah apapun atau kesulitan apapun, you talk to me, okay? You talk to me. Itu first. Second, ini saya diminta untuk mendapatkan testimoni dari teman-teman. Testimoni itu bukan hanya untuk teman-teman Permata Sakti dari Ubara, dari Universitas Teknokrat, dari Universitas Kuningan, mahasiswa Unisba semuanya bikin testimoni silahkan. Ya silahkan. Jadi itu bebas membikinnya, perasaan Anda, pikiran Anda selama kuliah bersama saya itu seperti apa silahkan di situ, dan nanti secara saya tidak mau edit apapun, jadi apa adanya itu akan saya kasih kepada Kemendikbud, dan tentu program kita ini, kegiatan kita ini tentu akan saya lanjutkan ya nanti untuk apa? Setelah student enterprise selesai, kita selesai 16 kali pertemuan, saya berharap kita membuat sebuah connection ya. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu berkomunikasi, dan connection itu untuk apa? Saya kepingin Anda mengikuti kompetisi nasional ya KBMI. Nah, saya ingin Anda mengikuti kompetisi nasional KBMI untuk mahasiswa ya, manajemen usaha mahasiswa. Lalu kemudian setelah itu Anda bisa mengikuti ASMI. Ya, dan akhirnya saya berharap Anda bisa mengikuti Expo Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia secara nasional. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila tadi ada sedikit gangguan di network dan voice. And thank you very much and have a great time. Jangan lupa jaga kesehatan. Jaga kesehatan, kalau kemana-mana pakai masker, lalu kemudian pakai hand sanitizer, dan jaga jarak. Dan jaga kesehatan Anda, keluarga Anda,
dan jadilah pribadi-pribadi yang konstruktif, pribadi yang CIIE, ya, CIIE. Apa itu? Kreatif, integratif, inovatif, dan energetik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.